Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Muliakan Allah SWT, perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini iman. Dan iman ini ada kaitan dengan dakwah. Begitu sunnatullah. Allah bisa memberikan iman itu tanpa sebab apapun. Kayak para malaikat, Allah kasih iman para malaikat itu nggak ada sebabnya. Jadi tahu-tahu imannya sudah sempurna gitu aja malaikat tuh. Imannya sempurna, jasadnya juga sempurna. Nah, diangkat kepalanya, diangkat. Nah, diangkat. Gini. Nah. Kalau nggak diangkat kepalanya nanti ngantuk. Itu sudah tertib Allah di muka bumi itu. Angkat. Nah. Allah memberikan iman kepada para malaikat langsung. Nah. Malaikat itu dijadikan langsung sempurna, jasadnya sempurna, nggak ada bayi malaikat, nggak ada, langsung sempurna. Imannya sempurna, akalnya sempurna, amalannya sempurna. Allah kuasa juga buat begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan iman kepada para nabi ini tidak dengan cara biasa, cara luar biasa. Baginda Nabi waktu kecil, Allah kirim malaikat Jibril bedah dadanya, dimasuki yakin dan hikmah. Jadi tidak perlu belajar, tidak perlu nulis, tidak perlu baca, nggak perlu dengar. Rasulullah itu langsung iman itu dimasukkan plek, udah sempurna iman, nggak pernah ragu. Nah, muliakan Allah SWT. Tapi untuk umumnya manusia, maka iman itu perlu usaha. Itu yang membuat tertib begitu tuh Allah SWT juga. Bukan usaha itu mendatangkan apa-apa, tidak. Usaha itu dari pertolongan Allah, yang mendatangkan hasilnya juga Allah. Usaha itu tidak mendatangkan apa-apa, kecuali bila didatangkan oleh Allah. Allah yang menciptakan sebab, Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang menciptakan hasilnya. Allah yang menolong orang untuk usaha, Allah pula yang memberikan hasilnya. Jadi kalau usaha itu jangan kita kira itu lepas dari pertolongan Allah, tidak. Kalau Allah nggak dikasih kita kekuatan, nggak dikasih kita akal, nggak kasih kita hidayah, ya nggak bisa usaha. Kulun min indillah, hakikatnya segala sesuatu adalah dari Allah. Lah usaha iman itu sudah Allah tentukan pertama kali dakwah. Maka penting ini dakwah ini kita jadikan amalan permanen kita di mana saja. Ketemu istrinya, assalamualaikum, istriku, kamu hamba Allah, saya hamba Allah. Setiap detik berhajat kepada Allah, maka kita selalu ingat kepada Allah, la ilaha illallah. Ketemu anaknya, hai anakku, kamu anakku, tapi kamu ini hamba Allah, milik Allah, diciptakan oleh Allah, maka selalu taat kepada Allah, la ilaha illallah. Ketemu dengan Pak Tani, assalamualaikum Pak Tani, kita hamba Allah, sawah kita ciptaan Allah, airnya Allah, anginnya Allah, semua milik Allah, maka di sawah ingat kepada Allah. Nanti kalau duhur di sawah berhenti memenuhi panggilan Allah, sholat di masjid, la ilaha illallah. Ketemu dengan pejabat, assalamualaikum warahmatullahi, Pak pejabat,
yang berkuasa di dunia ini Allah. Raja-raja tidak berkuasa, manusia tidak berkuasa. Yang berkuasa yang menciptakan raja-raja, yang menciptakan manusia. Maka jadi pejabat senantiasa ingat kepada Allah. Maka nanti kita akan jadi raja-raja di surga Allah selama-lamanya. La ilaha illallah. Ketemu pedagang, assalamualaikum warahmatullah. Ini perdagangan dunia, ada perdagangan akhirat. Nah, perdagangan dunia hasilnya dunia, perdagangan akhirat hasilnya akhirat. Di antara perdagangan akhirat kita ke masjid 5 kali sehari, insyaallah. La ilaha illallah. Ketemu siapa saja, katakan kekayaan yang terbesar adalah la ilaha illallah. Kalau kita mantap kalimat ini, kita akan jadi orang paling kaya, jadi ahli surga, punya rumah-rumah dari emas, dari intan. Jabatan paling besar adalah la ilaha illallah. Kalau gini mantap dalam hati, kita jadi raja-raja di surga Allah. Kesaktian paling besar adalah la ilaha illallah. Ini bukan hanya bisa menahan bom, bisa menahan nuklir, bisa menahan api neraka. Malaikat yang ganas-ganas penjaga neraka pun nggak berani kalau kita ada la ilaha illallah. Hiburan yang terbesar adalah la ilaha illallah. Kalau ini mantap dalam hati, di kubur pun kita akan senang, gembira, terhibur selama-lamanya. Bisa mengatakan begitu? Sekali berapa? Sehari berapa? 25. Diomong, didengarkan tok apa diamalkan? Diamalkan. Mulai diingi sak omong iki panggah singgu diomong dirungokne tok gak diamal nih. Setiap saat Allah yang memberi mata kepada kita, memberikan penglihatan kepada kita, tentu Allah Maha melihat. Maka kita senantiasa taat kepada Allah, jangan maksiat. La ilaha illallah. Allah yang memberikan pendengaran kepada hamba-hambanya, tentu Allah Maha mendengar. Maka jangan ngerasani orang la ilaha illallah. Bisa begitu insyaallah? Nah, sehari semalam berapa? 25 kali. Ini ukuran obat ini. Kalau dikurangi nanti kesannya lain. Nah, kalau obatnya diminum betul-betul, insyaallah nanti jadi tambah sehat. Ini obatnya Syekh Abdul Wahab ini. Ya. Makanya sudah umur 100 tahun masih kuat aja. Ya. Obat kuat. Ya. Ini obat kuat. Bukan dari dokter, ini dari wali-wali ini. Ya. Maka harus diminum tiap hari. Bukan didengarkan, diminum. Insyaallah kan? Insyaallah. Beli obat terus dikasih di saku, enggak diminum. Bagaimana? Ya. Atau resepnya dibaca tok. Minum pagi sekali, siang sekali, sore sekali, dibaca aja. Itu seperti orang taklim nggak diamalkan tuh begitu tuh jadinya. Tapi sudah lumayan. Kalau sudah baca kan sudah tinggal ngamalkan. Tapi kalau membaca aja tidak, gimana mau ngamalkan? Tapi jangan dibaca tok. Namaikan Allah Ta'ala. Ini sudah sunatullah. Kalau ada dakwah, iman itu terus hidup. Allah akan turunkan hidayah. Walaupun itu di istana Fir'aun. Istananya Fir'aun. Nabi Musa datang ke situ dakwah. Ya. Kemudian datang iman di tempat itu. Istrinya Fir'aun masuk Islam, anaknya Fir'aun masuk Islam. Ya. Walaupun Fir'aun nggak masuk Islam, pokoknya kalau dakwah hidup nanti ada yang dikasih hidayah oleh Allah.
dakwah datang ke rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang paling jahat seluruh alam. Dakwah Abu Jahal nggak mau, tapi anaknya jadi wali, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal jadi wali. Maka baginda Nabi itu mimpi itu mengherankan. Saya kok mimpi Abu Jahal itu punya pohon kurma di surga. Apa ini ya? Ini jahat-jahatnya manusia kok punya pohon kurma di surga. Setelah anaknya masuk Islam, oh ini pohon kurmanya Abu Jahal ini. Jadi nggak tahu, pokoknya dakwah hidup gitu. Nanti ada saja orang dikasih hidayah itu. Walaupun di istana Fir'aun, walaupun di rumahnya Abu Jahal, di mana saja, walaupun di Amerika, walaupun di Cina, walaupun di Belanda, walaupun di tengah-tengah London. Kemarin saya lewat di Hong Kong itu Masya Allah, senamanya Hong Kong itu ngeri semua kan. Nggak usah diceritakan, nggak pantas diceritakan di masjid namanya Hong Kong itu sudah jelek betul ya. Tapi ada dakwah itu di dekat lapangan terbang tuh ya, ada masjid, ada sholat jamaah, ada jaulah, ada orang ngapalkan Quran. Masya Allah. Padahal di tengah-tengah hiruk pikuknya orang itu sudah kayak binatang gitu. Orang-orang sudah tua-tua pakaiannya seperti bayi ya. Sudah besar, umur 30 tahun, pakaiannya seperti bayi ya. Itu di Hong Kong itu. Orang Magetan di sana banyak ya. La haula wala quwata illa billah. Maka jamaah dikirim ke Hong Kong. Nah, akhirnya ada taklim ibu-ibu. Nah, ternyata yang pandai baca Quran juga banyak. Tapi pakaiannya seperti pakaian bayi ya. Dia bukan taklim, sholat di rumah-rumah, bikin sholat jamaah. Pokoknya dakwah hidup, nanti agama hidup di mana saja. Tapi kalau dakwah tidak hidup, nanti orang itu lama-lama lalai, kemudian meninggalkan agama. Maka dakwahnya penting apa enggak semalkan? Penting. Terutama yang mengambil manfaat yang dakwah itu sendiri. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Barang siapa berjuang, maka perjuangannya itu balik neng awake dhewe, kembali pada dirinya sendiri. Di orang berjuang itu yang paling beruntung siapa? Ya dia sendiri. Walaupun orang lain pun juga mendapat keuntungan. Kalau orang buka toko, yang untung siapa? Ya yang punya toko itu yang paling untung. Walaupun masyarakat juga ikut untung, bisa beli barang-barang, bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, yang paling untung siapa? Yang punya toko. Kalau dakwah, siapa yang paling untung? Ya yang dakwah itu sendiri, dapat pahala terus, imannya naik. Orang lain pun dapat kemanfaat juga. Maka tanamkan dalam hati, kata Maulana Sa'ad, dakwah datang, hidayah datang, sudah yakin husnudzon kepada Allah. Karena ini janji Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Tapi siapa yang dikasih hidayah, ya, rahasia Allah. Kapan datangnya hidayah, ya, ini rahasia Allah, nggak tahu kapan datangnya. Kelihatannya orang Mekah itu nggak mau semua asalnya, tapi akhirnya mau semua. Bahkan jadi dai-dai, menyebarkan agama seluruh alam. Dan dakwah penting kan. Tapi dakwah itu harus dibarengi dengan taklim. Kalau dakwah tidak dibarengi dengan taklim, nanti ngawur dakwahnya. Maka Nabi dakwah, terus kemudian para sahabat digerakkan juga untuk dakwah di Makkah Mukarramah, rumah-rumah dihidupkan taklim. Sejak dulu tuh zaman Nabi ini bukan karangannya orang India, bukan sejak zaman Nabi itu. Bukan karangannya orang Temboro, bukan.
Nabi dakwah, para sahabat dakwah, rumah-rumah hidupkan taklim. Maka hidup taklim di rumahnya Fatimah bintul Khattab, adiknya Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar pun masuk Islam gara-gara taklim itu sebenarnya. Ya, di rumah-rumah hidupkan taklim. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibadah ditingkatkan. Nah, kalau ada dakwah, ada taklim, ibadah tidak ditingkatkan, oh bagaimana? Maksudnya dakwah itu supaya kita ini senantiasa hubungan kepada Allah, maka ibadah harus ditingkatkan. Sholat berjamaah 5 waktu, ini harus kita anggap ini satu perkara yang sangat penting. Baginda Nabi waktu perang ini ada tentara di sini, ya. Waktu perang loh sholat jamaah. Ini sudah musuh depan belakang. Bahkan kalau sudah repot sekali itu, waktu perang sudah betul-betul rumit, nah, maka naik kuda pun, naik onta pun sholat. Jadi jangan karena latihan terus kemudian nggak sholat. Kalau nggak dikasih waktu untuk sholat ke masjid, ya sholat dengan jalan pun juga boleh. Sholat dengan lari pun juga boleh. Memang sudah nggak ada kesempatan, tapi jangan ditinggalkan. Selagi otak masih ada, orang itu wajib sholat. Walaupun nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Jadi kalau otaknya sudah nggak ada, kelenger, ya sudah nggak usah sholat. Karena nggak bisa sholat memang. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Rukuk sujud dengan isyarah. Kalau yang bisa gerak matanya pun isyarah dengan matanya juga nggak apa-apa. Bisanya sholat dengan lari, ya lari nggak apa-apa, tapi tetap sholat. Nah ini sudah repot begini saya. Justru repot ini, kamu sudah mau mati kelihatannya. Sholatnya harus dijaga. Justru repot itu, sholatnya harus dijaga. Nah, mulaikan Allah SWT. Dan kemudian akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini penting, karena kalau orang itu akhlaknya tidak baik, amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah, kemudian dosa-dosanya sulit diampuni oleh Allah. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis ada pengampunan dosa bagi seluruh orang yang beriman, kecuali orang yang beriman yang bertengkar. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, ini tunda dulu, kalau belum rukun jangan dihapus dosanya. Maka orang iman tuh jangan bertengkar tuh, nggak boleh, nanti dosanya tambah banyak aja. Tapi kalau orang iman tuh rukun, setiap Senin dan Kamis ada pengampunan, setiap Lailatul Qadar ada pengampunan, bahkan setiap nisfu Sa'ban ada pengampunan. 15 nanti pas istimak kita itu nisfu Sa'ban, itu hari pengampunan itu, kecuali bagi orang yang nggak rukun, itu nggak diampuni. Kalau kita ketemu orang Islam tersenyum, dapat pahala. Kalau mengucapkan salam, pahala tambah banyak. Kalau salaman, dosa-dosa berguguran. Masya Allah, ini fadilahnya orang itu punya akhlak yang baik sebenarnya. Ya, kalau orang nggak punya akhlak yang baik, ini rugi besar. Rugi besar. Dengan orang Islam itu tersenyum aja, ya laki-laki dengan laki-laki loh ya. Tersenyum dengan perempuan ini bisa-bisa dosa malah nanti. Kecuali istrinya sendiri. Ya. Katanya tadi ngaji tersenyum dapat pahala, nanti ketemu perempuan tersenyum, oh malah dapat dosa nanti kamu. Nah, bagaimana? Marah, jangan juga marah, tapi jangan juga tersenyum, nanti dicurigai kamu. Assalamualaikum, udah. Itu pun kalau perempuan itu banyak, kita ucapkan salam nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan satu sama satu nggak usah ucapkan salam, jalan aja sudah.
Itu dalam kitab fikih begitu tuh. Kalau perempuan tuh satu, laki-laki satu, nggak usah ucapkan salam, diem aja, karena nanti bisa fitnah. Ya kalau banyak nggak apa-apa. Tertibnya begitu itu. Dan jangan salaman kalau dengan perempuan. Ucapkan salam dok, tapi jangan salaman. Katanya salaman berguguran dosa. Itu kalau dengan laki-laki, dengan perempuan tambah kayak dosa nih. Disemelekan Allah SWT. Jadi kalau dakwah dihidupkan, taklim dihidupkan, ibadahnya dikuatkan, kemudian akhlak ini diperbaiki, maka insya Allah hati kita nanti akan meningkat. Tambah hari tambah merasa dekat kepada Allah. Ini tandanya. Tambah hari tambah merasa dunia ini bukan tempat saya, akhiratlah rumah saya. Nah, ini kalau kita ini masih merasa orang Temboro, orang Ngawi, orang Pitu, walaupun mulutnya mengatakan saya mau ke akhirat, saya mau akhirat, tapi hatinya tuh saya orang Pitu, saya orang Temboro, ini imannya masih lemah. Nah, itu imannya baru iman ilmi, belum ilman yang hakiki, iman syuhudi. Syuhudi jadi merasuk, sudah terasa dalam hati betul, rumah saya itu akhirat, terasa dalam hati, terasa. Sehingga para ulama dulu itu sholat sujud itu panjang, sambil merenung itu waktu sujud, subhanallah, subhanallah. Alangkah indahnya ya kalau bangun dari sujud itu sudah di akhirat. Nah, alangkah indahnya kalau bangun dari sujud sudah di akhirat, nggak di Ngawi lagi. Begitu orang-orang dulu semuanya. Kalau pagi datang, masya Allah, saya nggak ngira hari ini masih di dunia. Saya kira hari ini sudah di akhirat. Orang-orang dulu tuh begitu semuanya. Seperti kita naik kereta api ke Jakarta itu, oh saya kira sudah sampai Gambir, ternyata belum. Nah, kita tuh begitu. Tambah hari tambah dekat kepada akhirat, tambah hari tambah dekat kepada akhirat, tambah hari tambah persiapan akhirat. Nah, ini tandanya rohani kita ini meningkat. Kalau tambah hari tambah mikir dunia, tambah mikir dunia, tambah mikir dunia, ya ini tandanya rohani kita ini melemah. Nah, melainkan Allah SWT, kita ngurus dunia boleh, tapi niatnya untuk akhirat. Kita cari makanan di pasar, di ladang boleh, niatnya supaya kuat untuk dakwah, kuat untuk ibadah. Insyaallah, kan? Kita ngurus anak kita, istri kita, niatnya supaya kita nanti mati ada anak-anak kita yang akan meneruskan amalan kita. Niatnya begitu. Tapi kalau kita niati hanya sekedar ini, gimana yang saya punya anak, punya istri, ya saya urus, tapi tidak dikaitkan dengan akhirat, ini namanya seperti ayam. Ayam juga ngurus anaknya, nggak dapat pahala. Tapi saya urus anak saya urus istri saya supaya bisa amal agama. Nanti saya mati, cucu-cucu saya pada sholat, pada dakwah. Nah, ini akhirnya ini ada nilai ibadahnya. Insyaallah, kan? Untuk itu kita latihan, kan? Sudah paham loh? Latihan, ini terus latihan terus. Tingkatkan pengorbanan kita. Ini menjelang istimak. Sebentar lagi kita akan ada istimak, kita bentuk jamaah yang sebanyak-banyaknya, kan? Sehingga kita nanti mati bergembira, karena mati sudah banyak orang yang meneruskan amalan kita, maka mati gembira. Kayak matinya Syekh Ilyas, mati tersenyum aja. Kenapa Syekh kok tersenyum aja? Ya saya mati sudah banyak yang akan meneruskan amalan saya, ya. Maka kalau kita banyak usaha, banyak korban, banyak berjuang, insya Allah kita mati tidak akan menyesal, kan? Ini tahun depan ini kita akan mati, kan? Bulan depan kok, tahun depan, ya. Bulan depan ini kita akan mati, maka sekarang bulan ini kita siap-siap, insya Allah, kan? Apa bulan ini?
Bulan ini apa bulan depan? Bulan depan aja ya. Ya. Umpama bisa diprogramkan, ini mati diprogram, bukan program kita, programnya malaikat Israel ini. Ya. Maka lebih cepat lebih baik semula kan. Maka yang niat 4 bulan 40 hari silakan berdiri ke selatan. Oke, monggo Pak. Persiapan istimak, monggo Pak, monggo. Ini istimak sudah dekat, tinggal 3 minggu lagi, monggo.